Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang minggu ketiga ini, kita akan membahas mengenai abortus dan hiperemesis gravidarum. Abortus dan hiperemesis gravidarum ini adalah bentuk gangguan di awal kehamilan. Masih bersama saya, Ibu Sidhania, di mata kuliah keperawatan maternitas 2. Oke, apa yang terbesit di benak kalian ketika mendengar kata abortus? Yang pertama terpikir pasti perdarahan ya, serta keluarnya hasil konsepsi. Betul kan? Nah, tepat sekali. Namun ada yang perlu diluruskan terkait dengan pengertian dasar yang sudah Anda miliki sebelumnya. Mari kita luruskan sesuai dengan teori yang ada. Definisi abortus adalah kehamilan yang berhenti prosesnya pada umur kehamilan di bawah 20-28 minggu. Artinya, jika seorang bayi lahir di bawah 28 minggu atau berat fetus kurang dari 500 gram, ini dikatakan sebagai abortus. Kenapa dikatakan abortus? Karena viabilitas janin dicapai pada minggu ke-22 sampai dengan 24 dengan berat janin lebih dari 500 gram. Jadi sebenarnya definisi abortus ini lebih tepatnya di bawah usia 20 minggu karena biasanya kalau bayi di atas 20 minggu sudah mencapai berat badan di atas 500 gram. Jenis-jenis abortus. Sebenarnya proses abortus itu adalah suatu proses yang berkesinambungan atau berjalan sesuai dengan ritme. Jadi tidak ada yang namanya abortus komplit tanpa didahului oleh abortus iminen ataupun insipien, kecuali memang karena faktor fisik terbentur atau yang lainnya. Nah, kita akan bedakan jenis-jenis abortus. Yang pertama adalah abortus spontan, yang kedua terapeutik, dan abortus elektif. Kita akan bahas dulu yang disebut dengan abortus terapeutik dan elektif. Abortus terapeutik adalah kehamilan yang sengaja dihentikan karena alasan medis, misalnya ibu dengan penyakit jantung berat. Kenapa ibu dengan penyakit jantung berat harus dihentikan kehamilannya? Karena ini akan membahayakan dari kehidupan si ibu sendiri. Pertimbangan di dalam dunia obstetrik adalah ketika ada dua kehidupan yang saling merugikan, maka yang didahulukan adalah proses kehidupan dari ibunya dibandingkan dengan janinnya. Yang kedua adalah abortus elektif. Abortus elektif adalah penghentian kehamilan dengan alasan pribadi. Indikasi dari abortus elektif adalah memelihara hidup atau kesehatan ibu, menghindari kelahiran keturunan yang memiliki gangguan herediter atau gangguan perkembangan. Yang ketiga adalah perkosaan atau pernikahan dengan saudara kandung. Nah, ini biasanya penghentian kehamilan ditentukan berdasarkan alasan pribadi yang menyertai dari kehamilan tersebut. Jadi ini sebuah pilihan ya. Nah, untuk yang satu ini kita akan bahas secara detail karena ini biasanya tidak direncanakan maupun tidak dikehendaki sebelumnya. Ini yang disebut dengan abortus spontan. Abortus spontan dibagi menjadi dua, yaitu abortus spontan dini dan abortus tahap lanjut. Abortus spontan dini terjadi sebelum usia kehamilan 12 minggu, sedangkan jika kehamilan tersebut luruh di atas 12 minggu, itu disebut dengan tahap lanjutan atau abortus tahap lanjutan. Di sini ada gambar mengenai faktor penyebab keguguran. Ya, seperti yang kita lihat, abortus spontan ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah infeksi. Infeksi ini banyak terjadi, misalnya di traktus genitalia si ibu, infeksi saluran kemih, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kondisi medis pada ibu, misalnya ibu dengan diabetes mellitus ataupun penyakit tiroid tertentu. Yang ketiga adalah masalah hormon. Hormon di sini kita harus ketahui keseimbangan hormon antara estrogen, progesteron, HCG, dan lain sebagainya. Ini harus diperiksa dulu apakah terjadi masalah di keseimbangan hormon.
Kemudian masalah yang selanjutnya adalah masalah pada sistem kekebalan tubuh atau sistem imun si ibu. Ketika seorang ibu hamil mengalami gangguan sistem imun, otomatis daya tahan tubuhnya akan cepat menurun. Nah, ini yang menyebabkan penyakit yang lain bisa muncul sehingga ini akan membahayakan kehamilannya. Yang selanjutnya adalah masalah psikologis, di mana masalah kecemasan dan lain sebagainya membuat fisik ibu menjadi terganggu. Kondisi yang selanjutnya adalah kondisi serviks yang lemah atau inkompeten, di mana buah kehamilan ini bisa luruh karena otot-otot penyangga dari serviks ini menjadi lemah. Sebelumnya di maternitas 1 kita sudah belajar tentang ligamentum yang menyangga uterus ya, ada teres uteri, ligamentum sacrocardinale, ligamentum teres uteri, ligamentum infundibulum dan lain sebagainya. Faktor yang terakhir yaitu kelainan pada uterus. Jadi harus diperiksa terlebih dahulu apakah wanita tersebut mengalami gangguan pada bentuk dari uterusnya sendiri. Itulah beberapa penyebab, 7 faktor penyebab keguguran yang bisa terjadi pada wanita. Dilihat dari faktor predisposisinya, 50% abortus spontan disebabkan oleh perkembangan abnormal embryonik. Jadi karena faktor embrio juga bisa terpengaruh. Contohnya misalnya konsepsi dari buah kehamilan, di mana bayi yang dibentuk ini membuat cacat bawaan dan lain sebagainya. Atau defek kromosom, di mana kromosom yang dibentuk pada saat pembentukan kromosom ini mengalami gangguan sehingga terjadi kecacatan pada kromosom tersebut. Kemudian adanya penyakit herediter. Jadi ini 50% abortus spontan disebabkan karena faktor dari embrionik tersendiri. Abortus spontan tahap lanjut bisa disebabkan karena usia atau paritas. Pada usia ibu hamil yang sudah mencapai di atas 35 tahun, ini tentunya akan membahayakan kondisi ibu maupun bayinya. Ini terutama terjadi jika kehamilan terjadi pada primipara ataupun paritas. Paritas ibu yang sudah multipara ini tentu akan berpengaruh terhadap kehamilannya. Yang selanjutnya adalah infeksi kronis, penyakit kronis, nutrisi buruk, dan pemakaian obat-obatan terlarang. Jenis-jenis abortus spontan. Abortus spontan terdiri dari abortus iminen, abortus incipient, abortus incomplete, abortus complete, dan missed abortion serta abortus infeksius. Abortus iminen akan kita bedakan berdasarkan ostium uterinya, kemudian jenis konsepsi yang masih di dalam kandungan, dan jenis perdarahan yang akan terjadi. Anda bisa melihat proses pengeluaran janin di bawah ini. Ya, di pada gambar pertama ini dilihat terjadi perdarahan tapi uterus tidak membuka. Yang gambar B ini adanya perdarahan diikuti dengan pembukaan serviks dan sebagian janin sudah mulai akan keluar. Sedangkan pada gambar C ini sudah terjadi perdarahan dan luruhnya buah kehamilan. Nah, kita akan melihat di abortus iminen. Abortus iminen jika dilihat adalah definisinya abortus yang masih mengancam. Nah, dilihat di sini terjadi spotting atau bercak darah tapi tidak diikuti oleh pembukaan AUE. Beda dengan abortus incipient diikuti dengan pembukaan serviks dan pengeluaran darah serta luruhnya terlepasnya buah kehamilan. Abortus incomplete ini lebih jauh lagi. Di sini terjadi pembukaan serviks, peluruhan dari sebagian plasenta dan keluarnya sisa konsepsi. Kemudian Anda lihat di faktor yang keempat, abortus complete. Ini faktor-faktor yang tersebut di atas sudah saya sebutkan, yaitu pembukaan serviks, keluarnya di buah kehamilan. Nah, ini diikuti oleh seluruhnya lapisan plasenta yang ada di situ. Missed abortion adalah buah kehamilan yang meninggal di dalam kandungan. Untuk faktor etiologi kita bisa lihat di slide berikut ini. Kelainan telur, penyakit ibu, gangguan sistemik, pemakaian obat terlarang, infeksi sistemik dan endometrium, kelainan traktus reproduksi sudah saya jelaskan di slide.
ini juga sudah saya manifestasi klinisnya secara detail sudah saya gambarkan di gambar sebelumnya. Nah, bagaimana dengan pathway abortus? Diawali dengan perdarahan dalam DC2 basalis, ini menyebabkan nekrosis jaringan di sekitarnya menjadi mati atau nekrosis. Hasil konsepsi terlepas dan dianggap sebagai benda asing di dalam uterus sehingga kontraksi akan terjadi dan pengeluaran benda asing tersebut. Komplikasi yang bisa terjadi pada abortus adalah yang pertama, hati-hati dengan adanya perdarahan. Perdarahan dari lebih dari 500 ml ini akan membahayakan atau mengancam nyawa ibu. Risikonya adalah yang terjadi adalah shock hipovolemik. Jika ada benda yang ikut dalam aliran darah, ini bisa menyebabkan trombosis ataupun emboli. Emboli ini bisa disebabkan karena udara yang masuk pada pembuluh darah. Infeksi juga bisa terjadi jika penata laksanaan abortus ini tidak steril, di mana ini akan bisa mengancam kematian ibu. Sedangkan keracunan obat ini sangat jarang terjadi. Ini hanya terjadi apabila ibu melakukan abortus kriminalis atau tidak ditangani dengan baik oleh tenaga kesehatan. Makanya dari itu berhati-hatilah dengan kehamilan Anda. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium darah lengkap, hematokrit, golongan darah, serta reaksi silang, analisis gas darah dan kultur darah harus dilakukan untuk memeriksa apakah faktor dari hal tersebut yang menyebabkan terjadinya abortus. Tes kehamilan positif jika janin masih hidup bahkan sampai 2-3 minggu setelah abortus ini mungkin bisa saja terjadi. Pemeriksaan Doppler atau USG untuk menentukan apakah janin masih hidup di dalam kandungan. Pemeriksaan kadar fibrinogen darah pada missed abortion. Dalam slide berikutnya, saya akan membahas tentang penata laksanaan abortus. Tabel penata laksanaan abortus, kita lihat di bawah ini. Untuk abortus iminen, sebaiknya ibu dilakukan tirah baring, pemberian obat sedatif, menghindari stres, dan dilarang untuk melakukan hubungan seksual karena ini akan merangsang orgasme. Pemberian progesteron 10 mg per hari ini penting dilakukan. Abortus insipient sama. Tetapi untuk abortus insipient ini karena sebuah kehamilan sudah sebagian keluar, sebaiknya dilakukan terminasi kehamilan sesegera mungkin dengan kuretase atau dilatasi. Ini berlaku juga untuk abortus incomplete. Sedangkan untuk abortus komplit, karena buah kehamilan sudah lurus sepenuhnya, maka tidak ada intervensi selama perdarahan berhenti. Jika tidak ada infeksi, tidak perlu penanganan lebih lanjut. Penanganan lebih lanjut hanya dilakukan apabila terjadi infeksi pada kehamilan. Missed abortion, jika evakuasi spontan tidak terjadi dalam 1 bulan, maka kehamilan harus diterminasi dengan oksitosin atau pitosin antibiotik dan dilatasi. Abortus infeksius terjadi, ini hati-hati sekali. Sebaiknya dilakukan terminasi kehamilan segera dan penata laksanaan dari sepsis shock yang terjadi. Baiklah, itu tadi penanganan dan segala macam tentang abortus. Silahkan Anda tuliskan di kuis Anda mengenai perbedaan dari macam-macam abortus berdasarkan proses yang terjadi. Tulis di dalam kantong kuis yang sudah disediakan. Oke. Untuk materi kehamilan ektopik dan hiperemesis gravidarum, Anda bisa membaca di slide saya ini. Ini akan menjadi tugas di post-test kita selanjutnya. Silahkan pahami slide saya dari slide 17 sampai dengan terakhir. Kemudian tulis resume Anda di dalam kantong tugas yang sudah akan saya sediakan. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Silahkan tetap fokus pada tugas-tugas Anda. Jangan lupa untuk enroll di attendance pada tiap pertemuan. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.